Shalom, Tuhan Yesus dan firman Tuhan pada hari ini Jumat tanggal 1 Mei 2026 yang saya mendalam firman Tuhan Yunus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian ayat yang ke-17. Maka atas penyemtuhan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lama. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dan Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua, ya, khususnya hari ini Jumat tanggal 1 Mei 2020. Di Injil Yunus 1 ayat yang pertama, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Jadi Yunus ini diutus oleh Tuhan, tapi dia melarikan diri jauh daripada hadapan Tuhan. Maka itu Tuhan pakai ikan untuk menelannya selama 3 hari di dalam tujuannya supaya tobat. Demikian juga kita, kalau kita menelan Tuhan, Tuhan pakai segala sesuatu untuk menyerahkan kita. Selagi kita masih hidup di tengah-tengah dunia. Ayat yang kedua, bangunlah, pergilah ke kota Nineve, kota yang besar itu. Disuruhlah terhadap mereka karena kejahatan telah sampai kepadaku. Jadi di Nineve, kota yang besar itu, kejahatan. Banyak orang tidak mengenal Tuhan. Ya, itu Tuhan mau pakai Yunus di sana untuk memberitakan kerajaan Allah di sana. Tujuannya supaya mereka sadar dan di hadapan Tuhan. Yunus 3, 1 ayat yang ketiga. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafe dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Dia berjaya perjalanan lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Jadi di Yafe itu ada kapal di sana. Yunus sewa kapal sana itu melarikan diri ke Tarsis. Ya, tapi Tuhan mencegahnya dengan cara membunuh ikan. Ya. Dan Yunus sadar juga ini. Ya. Yunus 1 ayat 4, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul. Ya, jadi Tuhan menurunkan angin. Tujuannya untuk menghancurkan kasih tenggelam kapal. Tetapi nakodanya datang kepada dia. Engkau asik tidur-tidur di sini. Dan hampir bersuruhlah kepada Tuhan. Tuhanmu supaya kita selamat. Tapi Yunus berkata, kalau mau selamat, buanglah aku ke dalam laut. Ya. Dan terjadilah demikian. Dan selamatlah mereka. Yunus 1 ayat yang ke-8. Berkatalah mereka kepadanya, beritahulah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malaikat ini? Apakah pekerjaan dan dari mana engkau datang? Apa negerimu, dari bangsa mana engkau? Ayat 9, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang punya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Jadi Yunus ini mengaku dia seorang Ibrani Kristen, takut akan Tuhan, dan dia mau melarikan diri jauh dari hadapan. Itu pengakuannya. Yunus 1 ayat yang ke-12, sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar menyerang kamu. Ya, jadi dibuanglah Yunus ke laut. Ya, terjadilah demikian. Maka ayat yang ke-17, maka atas penyentuhan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Ya, jadi datanglah seekor ikan disuruh oleh Tuhan dan menelan Yunus 3 hari 3 malam lamanya. Dan berdoalah Yunus di perut ikan, lalu dimintakanlah Yunus di pinggir. Disuruh oleh Tuhan. Itu Tuhan kita yang luar biasa, tidak pernah berubah terus sekarang sampai selamanya. Ibrani 13 ayat 8. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ya.
Dan saya ingin lebih lengkap lagi baca firman Tuhan pada hari ini, Jumat tanggal 1 Mei 2026, di Injil Yohanes 1 ayat yang pertama hingga ayat yang 17. Datanglah firman Tuhan kepada Yohanes bin Amitai, demikian. Ayat 17, maka atas firman Tuhan itu datanglah seekor ikan besar yang menelan Yohanes, dan Yohanes tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.